Oke teman-teman, sebelum mulai ibadah kita mau membacakan ayat di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, mari saya undang kita semua untuk baca ayat ini sama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Enjoy the service. Welcome teman-teman di Siut. Halo, selamat siang. Menyapa juga teman-teman yang ada di Premier. Dan dimanapun kalian beribadah, kapanpun kalian beribadah, saya mengucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah di Siut. Mungkin ini bisa kita bilang yang pertama di tahun 2021. Saya harap kita semua gak lagi memikirkan apa yang ada di 2020. Mungkin kalau orang-orang bilang banyak kegagalan, banyak hal yang kesalahan dan segala macam. Tapi saya percaya bahwa teman-teman, kita di tahun 2021 ini punya spirit yang baru, punya kekuatan yang baru dari Tuhan tentunya. Dan kita membahas tema di bulan Februari ini, Start with Love. Dan kita mau kembali ke esensi kehidupan kekristenan, yaitu apa sih? Yaitu adalah kasih. Dan percayalah bahwa kayak lagu yang berikut ini teman-teman, siap untuk memuji Tuhan, amin. Kalau kita mengandalkan kasihnya Tuhan, kalau kita mulai semua dengan kasih, maka kita akan terbang bersama dengan Tuhan, amin. Come on, yo yang siap nyanyi bareng saya ya. Come on Jo, let's go. Boleh tepuk tangan sama-sama teman-teman yang di rumah. Kita gak kalah semangat ya walaupun online. Percaya bahwa kita akan terbang bersama Tuhan, amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di tahun ini kami akan terbang lebih lagi bersama Engkau. Dan di bawah naungan sayap-Mu kami akan jadi orang-orang yang luar biasa. Amin teman-teman. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu
beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Come on. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan teman-teman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya dengan iman katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you God, for we can fly with you. Buat kami bisa terbang bersama Engkau Tuhan. Thank you so much. Kami percaya Tuhan tahun ini akan jadi tahun yang lebih baik buat setiap kami. Karena kami punya spirit yang baru daripada Engkau. Dan satu hal Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus mengasihi kami. Dan kami hanya mau bernyanyi, bersorak bagi-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan
tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, menyaku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau, Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh, Yesusku, Yesusku, ku nyanyi, ku bersorak hanya bagimu. Yeah, yeah, aku
bagimu sepanjang hidupku. Tiada yang lain saat ini sampai selamanya. Hanya Kau satu di hatiku. Ku ingin Kau Tuhan bertata dalam hidupku. Ini aku apa adanya, ini aku di hadapan-Mu. Ku bawa semua, ku bawa semua. Segala pengakuan, segala kejujuran, segala kemenangan, bahkan segala kekalahan, ku berikan semuanya pada tangan-Mu. Oh. Yesus. Nothing else, Jesus. I just want you. I just want to sit here at your feet. Seperti Maria dan Marta, teman-teman. Mari duduk di kakinya. Dikatakan di versi yang lain, Maria mengambil bagian yang better. Bukan karena yang sebelumnya apa yang Marta lakukan gak baik, tapi ada yang better, ada yang lebih baik. Mungkin hari-hari ini kita sibuk mempersiapkan pelayanan, kita sibuk melayani, kita sibuk membuat konsep, kita sibuk apalagi yang bisa saya lakukan buat Engkau Tuhan. Itu sungguh baik, itu amat baik. Tapi one thing, today God, Tuhan keras sekali bilang, sit here at my feet. Duduk di kakiku. Dengarkan apa yang aku mau dalam kehidupanmu. That's all, that's all. Mari saling mengasihi. Mari duduk dan berbicara. Mari duduk dan menyampaikan isi hati masing-masing. Oh, Jesus. I'm not here not for blessing you, but your presence. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment and never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I'm sorry when I just gone through the motion. I'm sorry
When I just sing another song, take me back to where we start. I open up my heart to you. I'm sorry, Lord, I'm sorry. When I've come with my agenda, I'm sorry. When I forgot that you're enough, take me back to where we start. I open up my heart to you. I'm caught up, I'm caught up, I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave. Oh, oh, I'm not here for blessing. Jesus, Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave. I'm not here for blessing. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Oh, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, oh, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else, Jesus. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else.
nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else, nothing else. Caught up in your presence. Oh, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave. Say it together. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Oh, I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. I'm not here for blessing. I'm here just for your presence, Lord. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan for everything that you've done, for everything that you give to us. We not come here for blessing. Kami gak datang untuk berkat. Kami gak datang untuk tangan-Mu Tuhan, tapi kami datang untuk wajah-Mu. Dan terlebih kami datang karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Engkau. Seperti Maria Tuhan yang duduk di kaki-Mu mengambil bagian yang terbaik. Hari ini kami juga mengambil bagian yang terbaik Tuhan. Berbicara pada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit sharing dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami berdoa Tuhan, biar itu benar-benar merema dan juga benar-benar apa yang jadi isi hati-Mu buat setiap kami. Bukan seperti manusia yang menyampaikan pada kami, tapi Tuhan yang benar-benar menyampaikan pada kami. Berbicaralah Roh Kudus, tuntun kami, ajar kami. Untuk setiap kami mempersiapkan hati kami juga, biar kami duduk dengan baik, dengan posisi yang terbaik Tuhan, dengan posisi yang respect sama Engkau. Kami juga mau menghormati hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Kami percaya bahwa Dia adalah wakil Engkau, dan saat kami menghormatinya, kami sedang menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih. Percaya, thank you buat waktu yang indah ini, buat praise worship ini. Terima kasih Tuhan, ini sungguh sangat indah. Kami gak mau yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati kelanjutan ibadah ini Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Hai teman-teman semua, selamat siang. Selamat bergabung, welcome home buat teman-teman di Siyut dimanapun berada. Saya bersyukur sekali di ibadah perdana kita di bulan Februari di tahun 2021 kita kembali berkumpul sekalipun dengan jarak yang membatasi kita, keadaan dan waktu. Dan saya percaya bahwa ibadah kita pada siang hari ini dapat dirasakan oleh teman-teman dimanapun berada. Kita juga bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh perkenanannya, di mana semua tim yang ada, baik tim Praise and Worship, kita say thank you dengan mereka atas pelayanan mereka yang luar biasa. Kita juga say thank you buat semua tim multimedia yang berjeli lelah untuk menyiapkan semua pelayanan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir sudah siap menerima berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Di awal tahun ini tentunya sebagian banyak anak-anak muda khususnya di Siyut mengetahui bahwa visi misi kita masih tetap ada di DNA-nya pemuridan. Kita yang menjadi murid bersedia untuk memuridkan. Saya sedikit mengulang hal ini supaya bisa mereminder kembali sehingga kita lebih semangat lagi, lebih antusias lagi dalam mengikut Tuhan. Tentunya di awal bulan Februari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Start with Love. Nah tentunya saya percaya bahwa arti kasih bagi sekian banyak orang sudah mengerti apa makna, apa fungsinya dan seperti apa. Namun saya mengetahui beberapa hal bahwa untuk mengasihi adalah kata yang sederhana tapi gak mudah dilakuin. Kasih akan berjalan dengan baik jika ada dalam diri kita dengan kata mulai. Kenapa saya mengawali dengan kata start atau mulai? Karena kehidupan setiap waktu, setiap harinya itu ditentukan oleh setiap keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya di dalam aktivitas kita, apa yang sedang menjadi awal keputusan kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan tentunya. Nah saya mengajak teman-teman bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di saat kita bangun kali di pagi hari, yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita adalah kasih. Karena tanpa kasih, untuk melangkah lebih jauh dalam segala keadaan apapun, kita tidak akan mudah melewati setiap tantangan, setiap kehidupan yang hari-hari ini begitu banyak. Nah, kita sebagai murid atau anak Tuhan akan disayangkan sekali jika tidak mempunyai sikap kasih. Karena nyatanya kasih akan mudah dilakukan jika setiap keadaan kita ada di dalam kenyamanan. Gitu. Jadi kasih itu secara umum seringkali kita membayangkan bahwa itu akan bisa kita perbuat, kita akan bisa lakukan setiap harinya ketika kita ada di satu zona yang nyaman. Nah, tapi persoalannya kalau kita ada di dalam satu keadaan yang tak menyenangkan, kita masih ada di dalam satu kekesalan atau kekecewaan, saya percaya saya dan saudara sering pernah mengalami barangkali bahwa untuk mengasihi itu, untuk mempraktekkan kasih itu akan susah, akan berat. Nah untuk itu seringkali bahwa kasih kita itu diuji oleh kesabaran. Dan hati-hati, ketika diuji kesabaran kita itu tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya. Biasanya suka mendadak. Nah untuk itu bagaimana kita melewati kasih itu, kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari kasih itu. Ada dua hal penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa yang pertama kita harus mengakui dengan iman bahwa kasih itu adalah pemberian Tuhan. Kasih itu adalah pemberian Tuhan. Kalau saya mengajak kita untuk membaca di Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, teman-teman semua, kalau kita boleh belajar, ya tentunya sampai hari ini saya berharap teman-teman dimanapun berada masih tetap mengikuti pembacaan New Version kita. Saya terus mengajak kita untuk tetap mengikuti pembacaan firman Tuhan setiap hari. Nah, di Yohanes pasal yang ke-13 dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, di sana ada 3 kisah yang Tuhan kerjakan. Nah, ini sedikit kita pelajari bahwa di kisah pasal yang ke-13 itu, yang pertama bagaimana Yesus memberikan gambaran atas kerendahan hatinya, dia membasuh kaki muridnya. Dia membasuh kaki-kaki muridnya, dan ini membuktikan bagaimana Tuhan dia masuk di dalam titik yang terendah untuk memberikan teladan kepada murid-muridnya. Terus di ayat-ayat yang seterusnya juga di sana disinggung bagaimana kemudian di dalam satu persekutuan mereka melihat seorang Yudas. Seakan-akan dia kasihnya sudah mulai luntur, sudah mulai pudar. Pikirannya selama perjalanannya bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Yesus melihat sesuatu dari pribadi Yudas ini, ada sesuatu yang begitu berubah. Kasihnya itu, cinta mula-mulanya itu untuk mengikut Yesus sudah sedikit menyimpang. Nah, akhirnya Yesus mengetahui hal ini, karena dia adalah Tuhan, dia bisa mengetahui segala pikiran manusia. Lalu kemudian dia mengingatkan Yudas, hati-hati dengan apa yang ada di dalam pikiranmu, hati-hati dengan apa yang ada di dalam hatimu. Nah, ketika nanti muncul di pasal yang ke-13 di ayat 34 dan 35, nanti kita akan belajar di ayat 35. Di sana dia menyatakan sebuah pernyataan firman, dia mengatakan bahwa aku memberikan perintah baru. Nah, kalau kita pelajari lagi dan kita baca di ayat yang terakhir, di sana juga dia menyinggung seorang Petrus, bahwa Petrus ini sudah mengalami sebuah keraguan akan kasih Tuhan. Sudah mulai ada satu kebimbangan untuk mengikut Tuhan. Nah, sering sekali bahwa kehidupan kita dalam perjalanan mengikut Tuhan sepertinya tidak akan pernah stabil. Bagaimana perjalanan sebuah kasih kita terhadap sesama kita, terhadap pemimpin kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman sahabat kita. Bisa aja di setiap perjalanan kehidupan kita itu bisa berubah. Nah, ini yang Yesus ingatkan. Ini yang Yesus ingatkan bahwa anggaplah kasih itu adalah perintah baru setiap waktu untuk menjadi gaya hidup. Nah, bagaimana kita mengenali, teman-teman, bahwa kasih ini adalah pemberian Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk lebih dalam bagaimana kita beriman bahwa kasih itu adalah dari Tuhan. Mari kita slide berikutnya di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Nah, itu yang pertama saya kasih poin adalah lewat pengorbanan. Ini di versi FIH, karena Allah sangat mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita menyatakan bahwa bahwa kasih itu adalah pemberian Tuhan, yang pertama yang bisa mengoneksi kita atas pengertian kasih itu adalah iman. Di mana Tuhan datang ke dunia, mengorbankan seluruh tahtanya, dan dia mengizinkan hidupnya, kemudian menebus kita di atas kayu salib dan menyelamatkan setiap kita. Nah, seringkali kalau kita tidak sampai ke kedalaman ini mengerti kasih Tuhan, akhirnya kita sebagai murid menyia-nyiakan kesempatan hidup, menyia-nyiakan setiap pertolongan belas kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Karena kita tidak mengerti. Masih banyak orang-orang yang sudah menjadi Kristen sekian tahunnya, tetapi dia belum mengerti kasih yang dia nikmati itu dari siapa. Jadi saya mau mengajak kita untuk mampu membedakan kasih yang dari dunia dan kasih yang dari Tuhan.
Nah, menurut iman saya yang saya alami selama ini, kasih yang dari Tuhan justru tidak akan pernah luntur ditelan oleh waktu. Karena kita tahu fondasinya. Kita tahu kepada siapa kita mendapatkan kasih itu. Nah, yang pertama bahwa pemberian kasih itu dari Tuhan, yaitu lewat pengorbanannya atas setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, yang boleh saya bagikan kepada kita adalah lewat pengenalan. Pengenalan akan Tuhan. Nah, banyak orang percaya Yesus tapi tidak pernah mengalami siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kasihnya hambar. Sehingga hidupnya akan tidak pernah mengalami sebuah kejelasan, kemerdekaan, kemenangan, bahkan dia akan hidup dalam ketidakbenaran. Di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu, catat baik teman-teman, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, teman-teman, ini cukup jelas sekali. Kalau tadi yang di poin pertama adalah pengorbanan, Yesus memberikan contoh bahwa kasih itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar figur, bukan sekedar apa yang selama ini kita lihat di dunia ini, tetapi butuh pengorbanan. Lalu yang kedua adalah pengenalan. Kita harus mengenal dari mana kasih itu. Nah, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 bilang bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Nah, mari kita koreksi diri kita. Mari kita tanya pada diri kita, apakah hari ini saya sudah memaksimalkan kalau saya itu udah mempunyai kasih? Dan apakah saya meyakini bahwa kasih yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan? Karena sering sekali orang menyatakan sebuah kasih, apalagi teman-teman anak-anak muda yang hari-hari ini suka mengobralkan kasih. Semudah mungkin untuk menyatakan kasih, ya lebih kerennya cinta gitu. Tetapi sebenarnya kalau cinta diikut sertakan dengan kehendak Tuhan, guys, dengar baik-baik, jarang banget yang gagal. Persoalannya sekarang kasih yang kita tularkan, kasih yang kita boleh bagikan kepada seorang teman kita atau orang yang menurut kita nih rencana mau gue nembak nih, tapi kasih apa yang gue kasih sama dia? Belajar nih dari firman Tuhan. Nah, kalau kita memakai kasih yang sembarangan, memakai kasih dan cinta karena hawa nafsu dan kedagingan, karena berasal dari sebuah penglihatan mata, dengan ukuran apa yang kita ingini, itu kasih tidak tersampaikan dengan baik. Dan Tuhan bilang bahwa ketika manusia tidak mempunyai kasih, ketika manusia tidak pernah mempunyai belas kasihan, hati-hati kita berasal dari siapa. Dan apakah kita mengenal dia ketika kita tidak mempunyai kasih. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan buat kita teman-teman, bagaimana kita mempertahankan kasih itu. Sekarang begini, kita udah tahu bahwa kasih itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan tadi saya udah bagi bahwa itu oleh pengorbanannya. Yang kedua, kita mengenal kasih kalau itu pemberian dari Tuhan lewat pengenalannya. Nah, terus yang kedua, kasih yang kita terima kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu tidak akan bisa stabil, suka goyang. Nah, hari ini saya mau bagikan dua hal penting. Bagaimana akhirnya kasih ini bisa tertahan baik dalam segala gangguan, dalam segala goncangan, dalam segala keadaan. Itu kasih tetap dia murni. Dia tetap murni, berkata dengan baik, berpikiran dengan baik, tetap percaya membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Bahkan orang-orang yang menyakiti kita tetap kita berlaku baik. Nah, di sini yang pertama adalah di slide-nya, yaitu menjaga kasih, ya. Ini kalimat yang sederhana. Kasih itu perlu dijaga. Kasih itu perlu di maintenance. Kalau nggak dijaga itu kasih, itu bisa hilang sendiri.
Ya, karena kita udah sepakat kasih itu adalah Tuhan sendiri yang memberikan hidupnya untuk kita. Ketika kasih yang ada di dalam hidup kita, kita tidak pelihara, kita tidak jaga kasih itu akan pergi. Dan yakin deh, kalau kita sudah meninggalkan kasih itu dari Tuhan, rasanya hidup kita akan hampa. Semua rasa kehidupan yang kacau. Nah, di Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-35. Sini Tuhan bilang, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kasih kalau ada dalam diri kita, nggak perlu kasih tahu ke teman, nggak perlu kasih tahu ke tetangga kalau gue itu orang Kristen, nggak perlu. Kalau kasih yang kita tularkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu baik, orang akan mengatakan ini orang baik. Sepertinya dia punya agama. Dia sepertinya punya Tuhan yang bisa mengubahkan saya atas pengenalan saya kepada orang ini. Nah, itu adalah kasih. Nah, yang perlu di maintenance yang pertama, teman-teman slide-nya, yaitu yang pertama menerima diri sendiri. Itu yang pertama. Karena kenapa susahnya kita menerima diri sendiri? Kenapa kemudian kita nggak bisa mengasihi diri sendiri? Karena banyak luka, banyak kekecewaan, banyak kepahitan, amarah, kebencian. Bahkan terkadang kita tidak bisa menerima pribadi kita dengan apa adanya. Aduh, kok gue diciptain Tuhan kayak gini sih? Penuh banget dengan keterbatasan, penuh banget dengan hal-hal yang sepertinya gak kayak teman gue gitu loh. Nah, sebenarnya ini justru iblis sedang mengambil semua itu untuk menjadi alatnya menenggelamkan kita di dalam kasihnya iblis. Iblis juga punya kasih, tapi hati-hati. Dia 3 tujuan, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, di kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-15. Dia bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasihnya akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekali lagi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah engkau mengasihi apa yang sedang kau alami dengan kegagalanmu. Mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dengan segala macam kepahitan, dengan segala macam kekecewaan, dengan segala macam amarah. Ini adalah produknya dunia. Karena menurut iman saya, dan saya percaya juga teman-teman seperti itu, bahwa di dunia ini hanya tempat kita untuk transit, untuk kembali kepada Bapa. Jadi apa yang menjadi muatannya dunia, apa yang menjadi perabotannya dunia yang harusnya itu tidak kita pelihara dalam hati kita, sehingga kasih ini tidak akan maksimal. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sekarang kembali ke teman-teman, mau pelihara apa dalam dirimu? Mau pelihara semua apa yang iblis mau, atau mau memelihara apa yang Tuhan mau? Nah, saya percaya kalau ini kita buang semua, bahkan banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan, apalagi dengan keadaan yang sekarang ini yang tidak menentu, bahkan mungkin di luar sana banyak yang di PHK, kecewa dengan pekerjaan dan lain-lain. Nah, sebenarnya di dalam kesulitan dan dalam apapun sedang keadaan hari-hari ini, apakah kita tetap mau melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kalau kita masih tetap melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, itu akan keluar sendiri dalam diri kita untuk kemudian ini bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, pilihan itu ada di tangan kita. Sehingga kasih itu bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Karena banyak hal-hal yang kotor yang kita buang dalam diri kita. Bahkan Tuhan bilang kalau kita sepenuhnya menyerahkan hidup sama Tuhan, Dia yang menyucikan kita, Dia yang akan memurnikan kita, Dia yang akan menguduskan kita, sehingga kita tidak hidup di dalam dosa.
Karena kalau kita udah ada di dalam dosa, ada di dalam tadi yang saya udah katakan begitu banyak, kita akan sensitif. Persoalannya sensitifnya masih apa? Kita lebih banyak sensitifnya sama iblis, bukan sensitif sama Tuhan. Oh Tuhan, harusnya kita sensitif sama Tuhan. Kita peka dengan apa maunya Tuhan. Teman-teman, saya harap kita jangan berlarut dari ini, sehingga kita memaksimalkan kasih itu. Apalagi di setiap bulan Februari ada banyak momen. Mari kita manfaatkan ini sehingga hidup kita maksimal, sehingga kita menjadi murid yang sebenarnya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Karena kasih itu rentan sekali akan bisa berubah ketika kehidupan seseorang jauh dari Tuhan. Nah, kasih itu perlu dijaga. Yang kedua adalah menerima orang lain. Hati-hati. Kenapa saya nggak balik? Harusnya mungkin bisa aja menerima orang lain dulu, terus baru menerima diri sendiri. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Harus menerima diri sendiri dulu. Nah, ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, mengampuni diri kita sendiri, menerima keadaan kita sendiri, membuang segala apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa menerima orang lain dari segala keterbatasannya. Di Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 yang dengan versi BMK, firman Tuhan bilang begini, hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang Kristen yang bersaudara. Ini adalah berbicara bagaimana bisa keluar dari diri kita, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita udah hidup benar, hidup baik, hidup sejalan dengan Tuhan, akhirnya kita ada di luar sana. Dan tentunya dari usia remaja sampai yang dewasa, dia udah banyak aktivitasnya di sekolah, di pekerjaan, dan Tuhan mengajarkan kita supaya kasih ini tetap menjadi gaya hidup dalam segala keadaan. Tadi saya udah singgung di awal bahwa kasih itu sering sekali diuji lewat kesabaran kita, dan tidak pernah ada pemberitahuan di awal. Biasanya mendadak. Nah, apakah kita ada di salah satu bagian untuk tetap menularkan kasih itu? Jika mampu menangin diri kita sendiri, saya percaya bahwa kepada orang lain dalam segala keterbatasannya kita akan bisa melakukan kasih itu. Kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Saling peduli, saling memaafkan, saling menerima kelemahan orang lain. Dan saya percaya bahwa dari sekian yang saya jelaskan, di mana tema kita di bulan Februari ini start with love. Mari teman-teman kita ingat, saya tidak menyoroti kasih dari pengertian lain. Mungkin di khotbah-khotbah berikutnya kita akan banyak belajar. Tetapi hari ini esensi kasih yang saya maksud adalah bagaimana itu bisa tertuju kepada pribadi seorang murid, sehingga kita bisa memaksimalkan diri, sehingga kita benar-benar mempraktekkan kasih itu. Nah, ada tips-tips yang saya udah beritahukan kepada teman-teman semua. Semoga ini kita bisa lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana bahwa segala sesuatu kita mulai dengan kasih, tetapi kadang kasih itu bisa berubah dengan sendirinya. Nah, yang pertama kita harus akui bahwa kasih itu adalah dari Tuhan. Lewat kasih itu kita mengakui bahwa lewat kasih itu adalah dari Tuhan, yaitu bukti pengorbanan Yesus. Yang kedua, atas pengenalan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dalam segala hal jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah mulai buram lihat Tuhan, apapun sikap hidup kita akan keluar buram semua. Kita tidak akan mengalami kasih, baik kasih yang dari Tuhan maupun kasih terhadap sesama. Terus yang kedua, kita harus mampu menjaga kasih itu, karena kasih akan mudah goyang. Untuk itu harus mampu menerima atau mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri sehingga kemudian banyak hal kita izinkan kasih Tuhan masuk dalam kehidupan kita, dan saya percaya kita banyak mengalami perubahan. Dari perubahan itu kita akan bisa menerima orang lain. Sekelemahan apapun, seterbatasnya apapun, kita akan tetap menjaga kasih itu untuk kita berikan kepada orang lain. Jadi untuk itu semoga firman Tuhan pada siang hari ini dapat memberkati kita semua. Oke, mari kita berdoa. Nanti akan sekalian kita
menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Nah, saya mengajak juga teman-teman yang ada di manapun berada, mari siapkan roti dan anggur atau teh, supaya kita sekaligus mengingat kembali atas pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya bahwa tidak berlalu semua firman yang boleh Engkau sampaikan menjadi pembelajaran atas setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan kasih, mampu mengasihi orang lain, kami mampu mengerti sebenarnya kasih yang sesungguhnya itu apa. Dan Engkau ingatkan kami dalam dua hal besar, bahwa kasih itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena kami, bukan karena kehebatan kami sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Karena kami tahu lewat pengorbanan dan atas pengenalan setiap kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dan juga Engkau menolong kami untuk menjaga kasih itu supaya tidak berubah. Apalagi di dalam keadaan yang hari-hari ini secara manusia serba terbatas, serba sulit. Bahkan sepertinya tidak bisa kami melihat masa depan yang lebih baik. Tetapi lewat kasih itu kami dimengertikan, dikuatkan, diteguhkan. Kami tetap mau melakukan, mengaplikasikan kasih itu kepada siapapun, sehingga kehidupan kami mau terus mengampuni, melepaskan segala kepahitan, ketakutan sekalipun, kecemasan, bahkan hal-hal lain yang mengikat kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa kasih yang Kau berikan itu lebih kuat dari apa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk mengangkat anggur. Ya. Bisa teman-teman mengikuti doa saya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas penebusan Tuhan lewat darah Yesus di kayu salib. Kalau siang hari ini kami diingatkan kembali atas penebusan-Mu lewat darah-Mu yang kudus, menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa buat roti yang ada di dalam tangan kami ini. Ini adalah tubuh sebagai lambang tubuh Kristus, di mana Tuhan 2000 tahun yang lalu mengizinkan kehidupan-Mu untuk menebus kami dengan segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan, sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati sampai hari ini oleh penebusan itu. Biarlah ini menjadi peringatan atas kami, menjadi peringatan atas setiap iman kami yang sampai hari ini, dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita makan roti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan buat perjamuan kudus yang boleh kami jalani sampai sekarang ini. Biarlah firman-Mu terus merema, tertanam, bahkan berbuah, bahkan itu semua menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari juga Engkau memberkati anak-anak youth yang boleh bersama dengan kami pada siang hari ini dimanapun berada. Biarlah tuntunan Tuhan, firman-Mu boleh tersampaikan menjadi sebuah kebutuhan pertumbuhan iman, sehingga kami bersama-sama menjadi murid yang memberikan dampak kepada orang lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Even if the drum stops beating, my soul will keep on singing. Even louder. God's people say, even louder. Let the church say, even when my eyes can't see it, I will sing till I believe it.
Oke, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya teman-teman diberkati semua. Mari terus kita jaga kesehatan, kita mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, kita mendukung program pemerintah yang ada sehingga pandemi ini cepat berlalu. Dan harapan saya akan ada waktunya untuk kita kembali beribadah bersama-sama secara offline. Mari kita terus doakan, mari kita terus dukung dalam doa semua. Apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan, apa yang hari-hari ini menjadi tantangan-tantangan kehidupan, kita tetap harus percaya bahwa memegang seluruh janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas semua kebenaran akan kasih dan karunia Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, dimanapun berada, biarlah berkat-Mu selalu menyertai, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan, studi mereka ada dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memberkati setiap keluarga, pekerjaan usaha, bahkan kami membawa juga ke dalam tangan-Mu bangsa kami. Mari Kau tuntun terus mulai dari presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar juga Tuhan yang memakai setiap kehidupan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh takut akan Tuhan. Bapak, kami percaya juga bahwa gereja di sisi Taman Surya ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam segala berkat-berkat-Mu. Bapa di sorga, mari Engkau memberkati setiap kami dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Roh Kudus akan menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Okay, God bless you guys. Happy Sunday.